dengan thank you. Seperti apa proses persalinan kemarin tanggal 20 ya? Iya, 20. Prosesnya lancar semuanya, puji Tuhan. Terus lahirnya lebih berat daripada Bible ya. Kalau Bible waktu itu 2890, kalau ini 3060. Terus udah gitu nangisnya kenceng banget. Suaranya lebih cempreng kayaknya daripada Bible. Terus sisanya saya tertidur. Jadi nggak tahu sisanya bapaknya tuh. Sama aku juga tidur. Loh, yang motong tali pusarnya siapa? Aku yang motong tali pusar. Pokoknya ini mirip kayak semacam dejavunya pas Bible lah. Tapi sebelumnya selamat hari Ibu buat semua ibu yang merayakan hari ini. Oh, Ibu ya. Terima kasih. Terus ya ini benar-benar kayak reka ulang lahirnya Bible tapi versi tahun ini gitu. Iya, soalnya semuanya dokternya juga sampai kayak kembar banget gitu, benar-benar persis banget Bible sama Zevanya. Babynya mirip, satu ruangan itu isinya orang-orang yang sama juga sampai ke videografer, fotografer. Iya, dokter-dokternya semua timnya sama. Istri saya juga sama di Ya situ. gimana sih Pak? Cuma anaknya aja yang beda namanya. Berapa hari jadi orang tua? Nah, dua hari jadi orang tua anak kedua. Oh iya. Ribunya kayak gimana ngurusin dua balita? Ya bisa dilihat dari muka saya ya. Kayak sama kayak apa ya? Bible benar-benar nggak cemburu sama sekali. Dia benar-benar yang kayak Sayang. malah kayak kalau aku lagi gendong dia malah kayak ada adik gitu, kayak kaget-kaget gitu, dia megang tapi kayak ada adik gitu. Terus udah gitu lebih ke kalau tengah malamnya sih kayaknya ya. Jadi kalau tengah malamnya Zevanya lagi nyusu, terus udah gitu lagi aku gendong, terus Bible juga kebangun, Bible juga nemplok gitu di sini aku. Jadi aku bingung gitu kayak aduh gimana. Jadi nanti akhirnya gantian ya kan, ntar kita sama Bible aku sama Zevanya, atau ntar aku sama Bible itu sama Zevanya gitu. Jadi kayak ngebagi gitu sih, cuma nggak ada yang kayak Bible maksa harus sama aku atau harus sama Ito. Dia cuma kayak minta attention dari salah satu dari kita aja. Dia tahu kayak harus berbagi gitu. Namanya siapa itu? Apa? Namanya? Zevanya. Granata Manuela itu artinya perempuan kuat dan tangguh yang selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kalau boleh flashback sedikit, mungkin masuk rumah sakitnya hari apa, terus kemudian apakah proses persalinan normal kah atau sesar? Oke. Masuknya tanggal 19, terus tanggal 20 lahiran, terus sesar irex, karena jaraknya juga cuma setahun sama Bible, jadi aku nggak bisa lahiran normal karena cuma jarak setahun. Kecuali kalau udah ada jarak lumayan lama bisa normal walaupun udah pernah sesar gitu. Tapi pas malam sebelum lahir seperti nggak bisa tidur Iya, aku semalaman. nggak tidur semalaman, bener-bener nggak tidur. Aku malah beres-beres, terus udah gitu mau nonton juga nggak bisa. Emang bener-bener nggak bisa tidur aja. Nggak tahu kenapa, kayak berasa semutan dari ujung kaki sampai ujung tangan. Iya, tapi dibilang deg-degan juga enggak, cuma nggak bisa tidur aja. Jadi ya udah giliran ada di meja operasi baru deg-degan. Berarti kayak aduh ini deg-degan gara-gara grogi apa kurang tidur ya gue gitu. Tapi anak pertama masih asik nggak sih? Hah? Si Bible masih asik. Loh, kalau yang kemarin pas lagi hamil enggak sih, kontraksi dong saya. Kan kalau lagi pas cuma sekarang Bible kan juga emang udah ini kan makan DMPASI, makan udah banyak, udah setahun sebulan juga. Jadi sekarang kan udah ini lagi ya, maksudnya asinya udah ada lagi. Jadi mungkin nanti pengennya ada yang mau Bible sama-sama asi lagi. Nah, berbaginya nanti bakal seperti apa gitu dari kakak sendiri. Berbaginya nanti kan nanti Bible harus asik juga karena masih tahun sebulan. Bukan Bible harus asi juga, prioritasnya tetap buat Zevanya karena kan dia yang harus karena masih newborn banget kan, jadi kayak butuh lebih membutuhkan asi karena kan kalau Bible udah ada makanan pendukungnya kan. Cuma maksudnya nanti kalau Bible mau kan aku juga pasti bakalan pompa gitu kan. Nah jadi misalnya dia mau nanti bisa minum ASI perah gitu. Kak, tapi ada nggak sih perbedaan dari kakak lahir pertama sama kedua ini rasanya dari proses mau melahirkan sampai
melahirkan itu ada perbedaan yang kakak rasain nggak? Beda banget ya. Kalau kamu gimana? Bukan saya yang melahirkan. Oh, bedanya kalau yang pertama waktu Bible tuh aku muntah-muntah terus kan. Kalau misalnya habis dibius itu kan ada beda-beda. Kalau aku lebih ke muntah-muntah gitu. Nah kalau ini enggak sama sekali, nggak muntah-muntah sama sekali. Cuma kalau yang ini tuh abis selesai operasi tuh aku langsung ada Bible yang harus aku gendong-gendong juga. Nah itu kan sebenarnya masih terbatas ya aktivitas yang bisa dilakuin gitu. Nah jadi kalau yang ini tuh lebih ke galau-galaunya karena misalnya lagi Bible-nya maunya kan loncat-loncat, maunya diajak main joget-joget, terus akunya yang kayak belum terlalu bisa, jadi dia kayak mama gitu. Jadi tuh lebih ke galau-galau gitu, galau-galau. Tapi kalau misalnya dari operasi sendiri benar ini menurutku lebih smooth, lebih lancar karena nggak ada mual-mual muntah-muntahnya seperti yang pertama. Kayak cepet banget ya. Nggak nyampe sejam deh. Iya. Lancar-lancar aja gitu, nggak ada kendala ya? Nggak ada, puji Tuhan, aman. Kalau kita sendiri ikut ada di samping atau nunggu di luar? Di dalam ngeliatin proses di belah Gua kali gue. Iya, dia ada. Walaupun dia penakut banget kan, aku biasanya kalau pas lagi check up rutin gitu kan diambil darah dia berapa tuh dia benar-benar gak berani paling gitu lemes loh. gue nggak bisa lihat jarum. Iya apalagi kayak infus doang aja tuh dia nggak berani. Itu Kalau itu mujizat dia juga sih. bener-bener ngedampingin Giliran terus. di dalam ngeliat darah banyak apa segala macam kayak ya udah biasa aja, tapi begitu ntar lihat lagi videonya lemes lagi. Iya. Oh tapi gimana sih lu sebagai seorang suami dengan sekarang juga jadi ada dua anak yang udah berjuang seorang istri lo gitu, apalagi menyambut ini hari itu juga gitu, sangat luar biasa gitu. Artinya di usia mudanya dengan jarak dan usia yang sangat dekat gitu, tapi dengan kuat banget gitu seorang dari lu itu Ya luar biasa lah, ini istri saya ini baik guys. Media kan ngomong baik-baik ya. Dasar Emang dia luar biasa hebat. Dia pain tolerance-nya ini banget, kuat banget. Gua kalah dia kemana-mana, beneran. Dia hebat, dia kuat dan apalagi buat urusan anak itu dia nggak takut-takut buat ambil resiko segala macam. Tapi kan ini kan ibaratnya dengan jarak yang berdekatan ini nanti nextnya kakak berjuang sepertinya seperti apa kalau misalkan dia jaraknya agak lama gitu punya anak lagi gitu. Oh, itu udah ngobrol sama dokternya juga. Itu Ini abis ini mau bikin surat kontrak ya, cuti bersama. Ntar lah jedain berapa tahun lagi lah. Iya. Tunggu Bible SD. Istilahnya ya maksudnya belum mikirin buat anak ketiga gitu belum benar-benar. AB mungkin lebih kayak ke dia bakal Jadi KB ya. KB iya kayak gitu, cuma nggak tahu namanya apa ya kan, maksudnya udah ngobrol sama dokter, terus nanti juga bakalan dicariin yang cocok juga. Kalau kayak gitu kan juga cocok-cocokan gitu kan, takutnya nanti kayak gendut atau gimana gitu. Jadi aku kayak pokoknya dokter udah tau lah, aku udah konsul gitu sama dokter harus pakai apa. ini kan kelahiran anak kedua menjadi kado juga negara yang bilang Natal. Iyalah, bukan lagi kado terindah banget. Puji Tuhan banget waktu tahun lalu ngerayain Natal pertama sebagai suami istri, ternyata udah ada Bible ya kan. Oh, iya. Terus sekarang Natal yang kedua lagi ternyata udah ada Zevanya. Jadi kayak benar-benar penuh berkat, benar sukacita banget. Udah komplit lah, bahagia banget kita. Bahagia banget lah. Ih, gemes banget tau. Kenapa nggak pilih tanggal 25 pas Natal gitu? Oh iya, soalnya kemarin kan aku ngerayain nonton Bible tuh tanggal 9 November, itu hari biasa, hari sekolah. Maksudnya jatuhnya bukan hari libur ya, nggak di weekend pas kemarin itu. Terus aku mikir ngundang orang susah banget ya, mak bapaknya pada kerja, jadi anak-anaknya yang kecil-kecil nggak bisa datang. Terus aku mikir, wah kalau anak gue lahir Natal yang datang ulang tahun siapa ya? Pasti nggak ada gitu, karena semuanya lagi pada Natalan. Dan aku tuh tipikal ibu yang pengennya tuh kalau ngerayain maunya di hari H gitu, nggak mau yang kayak yaudah 1 minggu lagi atau gimana rayainnya. Jadi kayak yaudahlah biar ada perayaannya, ada banyak gitu. Saya rayain ulang tahunnya Bible, ulang tahun Zevanya, terus Natal, terus tahun baru. Jadi kayak lebih banyak perayaannya. Kalau pas
pas tanggal 25 juga susah kan kita ulang tahunnya head to head sama Tuhan Yesus ya. Pasti ratingnya rendah ya, jadi gitu kan. Kak Feli katanya sebelumnya namanya ada bukan Tiffany, ada siapa nama yang lain, terus katanya Iya. gimana sih ceritanya? Iya, jadi kan emang rencana kita mau lahirannya tadinya Natal. Jadi tuh aku udah bener-bener mikir, gue harus kasih nama yang Berbau-bau Natal. berbau-bau Natal dan bener-bener kayak namanya harus hampir sama Bible lah, kayak Sama-sama berat, sama-sama main berat gitu. Jadi udah mikir namanya tadinya mau aku kasih nama Haleluya guys. Sumpah. Bener-bener jadi ntar panggilannya Hailey atau Alea gitu. Udah banyak usulan nama, kita udah bikin. Kita tadinya mau kasih nama apa? Sela Apa panjangnya? Selamat Hari Natal. Dia udah banyak banget yang kita udah pikirin nama-namanya. Terus ternyata pas pas tidur dikasih mimpi, terus udah gitu dikasih tau namanya Zevanya Granate Manuela, plus penulisannya juga aku diliatin gitu. Jadi ya udah kalau udah dikasih tau kayak gitu mah nggak berani ngelawan, ikutin terus. Ya, jadi emang kita pengennya anak perempuan tuh Emanuela, kalau nanti anak laki Immanuel gitu. Tinggi beratnya berapa? Oh, tingginya 4, aku apa anakku? Anak. Kalau Zevanya beratnya 30-60, terus tingginya 44. Feli jelang hari Natal nih, bentar lagi udah persiapannya seperti apa sih? Akan di rumah aja atau mengunjungi keluarga? Oh, pasti di rumah Tahu aja nggak sih. persiapannya pohon Natal itu dipasang itu dari bulan September guys. Iya. Bayangin, mall lah kalah lah mall. Kenapa gitu tuh? Kenapa gitu Kak? Memang kepercayaan dia ajaib, Bukan katanya kalau di Manado tuh kepercayaan. masuk berber katanya udah nuansa Natal. Bukan, soalnya kan Natal cuma 1 hari, bisa paling 25-26. Terus kayak nungguinnya setahun sekali gitu kan. Jadi kayak maunya udah nuansa Natal aja gitu di rumah. Jadi aku pengennya begitu daripada baru pasang terus langsung dicopot lagi gitu kan. Capek juga. Iya, jadi kalau persiapan untuk dekornya mah udah dari H- berapa bulan gitu ya guys. Kalau untuk kayak ini tadinya pengennya masuk gereja offline, cuma kan nggak bisa, masa anak juga baru 5 hari ya kan. Jadi paling rayainnya nanti sama keluarga aja di rumah. Kita mungkin udah nyiapin kado buat istri yang udah berjuang. Apa? Itu anaknya. Ya itu loh. Betul. Timingnya aja diatur. Wah, ini jadi hadiah Natal. Nah, Jadi aku harus berbuat tanggal segitu. kayak ngerti aja lu. Gak bisa Kalau ngikut. tradisi Natal tuh Feli biasanya ngapain sih? Masih suka kayak bikin kue kah atau nyiapin baju atau? Ini panjat pinang ya. Beda itu Agustusan dong. Nggak ada ya gitu. Kalau tradisi Natal ada dong. Kalau aku Paling tradisi cross Natal, kado. kalau aku tradisi Natal itu harus banget ibadah malam Natal jam 12 malam, sama kayak ibadah tahun baru tuh jam 12 malam juga. Jadi kayak menutup dan membuka bersama Tuhan gitu. Kalau sisanya sih masih fleksibel gitu, kayak misalnya mau mungkin ada cross kado, atau misalnya kalau ada cross kado juga kita biasanya batasin, makin murah makin susah kan. Iya kan, makin susah dapetinnya. Jadi biasanya misalnya batasnya harus 50.000 sampai 100.000, jadi seru-seruan lucu-lucuan gitu tukeran kadonya. Tapi tahun ini bakal dilaksanakan kayak gitu cross kado. Rencananya Tahun ini 1.000. lu mau ikutan? Iya. Hari setelah melahirkan mungkin Kak Feli kondisi badan seperti apa Kak? Aktivitasnya seperti apa? Aktivitasnya sih sebenarnya udah main-main aja, cuma karena emang begadang, terus udah gitu kan masih apa sih, kita nifas gitu ya, jadi kayak lemes gitu loh, teler, terus kayak nggak napak gitu kalau jalan. Aku berasa masih melayang. Lah masih- emang ini pakai kursi roda. Oh iya benar, kayak masih flying to the moon gitu guys, ngantuk gitu. Cuma kalau untuk badannya apa segala macam sih nggak kenapa-napa, aman. Teman-teman ada sudah pada kasih kado nggak? Udah, sisa lu yang belum. Sama ini ada kan kemarin kan juga sempat undang-undang harus Korea yang kenal Sang Jongki gitu, ngasih kado juga ngasih. Ngeri banget. Song Joong Ki udah ngasih kado duluan, dia udah elus perut gua duluan. Itu udah kado terindah juga guys. Kalau juga minta jelusnya nggak mau ya. Nggak mau, dari kamu isinya bukan baby soalnya. Kak Feli tadi sempat dijenguk sama Feby dan Kemarin Indare jenguk, Mamim Fabi jenguk, Fujito
korek juga jenguk gitu-gitu. Sekarang sih banyak yang ngejenguk gitu ya, beda sama pas tahun lalu, karena kalau tahun lalu kan benar-benar pandemi parah banget. Jadi ya seneng sih jadi banyak yang support, dan Bible juga jadi makin banyak temennya gitu, nggak ngerasa sepi gitu loh dia. Kado yang paling gede siapa? Apa? Besar ya? Kado dari orangnya. Iya, paling besar jangan kami. Ada sih orang rumah ngasih kado berapa. Itu kalau di kita ukur Gitu guys.